CPNS, kembali lagi kita akan belajar materi TIU. Namun kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bangun datar. Terkait dengan bangun datar, pasti teman-teman udah nggak asing lagi dengan bangun datar. Bangun datar itu adalah objek dua dimensi yang dibatasi oleh garis. Aspek yang teman-teman perlu kuasai saat mengerjakan soal tipe bangun datar yang pertama adalah keliling dan yang kedua adalah luas. Jadi kita harus memahami cara penentuan keliling dan luas bangun datar. Konsep keliling itu adalah jumlah panjang sisi seluruh bangun datar. Sedangkan luas itu adalah total besar area yang dibatasi oleh sisi bangun datar. Jadi keliling itu nanti kita akan mengukur panjang sisi dari ujung sampai ke ujung ini berapa panjangnya. Kalau luas itu kita mencari arealnya ini, persegi tersebut itu ada berapa besar gitu. Nah, teman-teman di sini ada beberapa contoh untuk rumus luas dan keliling yang nanti teman-teman bisa simak dan pelajari lebih lanjut. Jadi bangun datar yang biasanya umum keluar di soal TIU CPNS itu adalah persegi, kemudian ada persegi panjang, kemudian ada trapesium, lalu ada jajar genjang, kemudian ada belah ketupat dan ada lingkaran. Selain itu juga ada segitiga, jajar genjang, dan ini yang perlu teman-teman pahami atau perhatikan lebih lanjut ya. Biasanya bangun datar segitiga itu sering keluar tipe soalnya, dan dia sifatnya lebih kompleks, yaitu terkait dengan penentuan tinggi. Jadi konsep tinggi segitiga itu sebenarnya tegak lurus dengan alasnya. Kita mulai misalnya dari segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki. Seandainya kita menentukan AB ini sebagai alas, maka kita tahu bahwa tingginya itu tegak lurus garis AB. Nah, tegak lurus garis AB. Misalnya di sini kita kasih notasi T. Maka CT yang tegak lurus AB itu merupakan tinggi segitiga. Nah, lalu bagaimana misalnya yang menjadi alas itu BC ya? BC ini yang menjadi alas. Berarti tinggal kita tarik tegak lurusnya aja. Garis tegak lurus dari garis BC adalah misalnya di sini ada notasi T ya, berarti AT. Kalau yang menjadi alas itu garis AC. Nah, berarti yang menjadi tinggi itu nanti adalah garis BT-nya. Intinya harus tegak lurus dengan alasnya. Bagaimana dengan segitiga sembarang? Nah, tinggi segitiga sembarang itu ditentukan setelah kita menentukan alas. Misalnya, yang kita tentukan alasnya di sini adalah garis AB. Garis AB ini menjadi alas segitiga. Berarti tegak lurus garis AB adalah garis CT. Sehingga tinggi segitiganya itu adalah garis CT ya. Lalu dengan segitiga siku-siku. Nah, tinggi segitiga siku-siku adalah sisi tegaknya. Misalnya, kalau misalnya di sini garis AB yang menjadi alas, berarti tingginya adalah garis CA. Uniknya terkait dengan segitiga siku-siku teman-teman, dikenal dengan nama teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini adalah kita dapat mencari panjang suatu sisi segitiga apabila dua sisi lainnya diketahui. Jadi rumus umumnya mencari panjang sisi AB, atau di sini kita tulis sisi C ya, sisi C kuadrat ini diperoleh dari hasil A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Kalau mencari A kuadrat, berarti C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Untuk B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ingat, teorema Pitagoras hanya bisa digunakan pada dua sisi yang tegak lurus dan sisi miring. Jadi pastikan nanti teorema Pitagoras atau segitiga yang kita gunakan antara sisi alas dengan sisi tinggi itu tegak lurus ya. Kemudian ada sisi miringnya. Selain teorema Pitagoras, teman-teman juga perlu familiar dengan yang namanya triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu adalah angka-angka spesial yang sudah memenuhi ketentuan hukum Pitagoras. Sebagai contoh, di sini ada beberapa angka yang merupakan hasil dari triple Pitagoras. Nah, teman-teman bisa menggunakan triple Pitagoras ini untuk mengerjakan soal tipe segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Jadi di sini teman-teman bisa langsung aja, misalnya sisi saling tegak lurusnya itu 3 dan 4, berarti sisi miringnya adalah 5. Kemudian kalau sisi saling tegak lurusnya ada 5, 12, berarti sisi miringnya pasti 13.
dan seterusnya. Dan triple Pythagoras ini juga berlaku kelipatan ya. Yang penting unsur-unsurnya itu adalah sesuai yang ada di tabel. Misalnya 3, 4, 5. 5, 12, 13. Dan biasanya angka yang paling besar atau terbesar dari 3 triple Pythagoras itu adalah sisi miring. Misalnya 7, 24, 25. Di sini angka yang paling besar adalah 25. Berarti 25 sudah dipastikan adalah sisi miring. Kemudian ada 8, 15, dan ada 17. Di sini yang paling besar adalah angka 17. Berarti 17 adalah sisi miringnya. Misalnya, sebagai contoh, berapakah tinggi segitiga ABC kalau diketahui AB-nya itu 8 dan BC-nya itu 10? Kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Misalnya kita mau mencari sisi AC ya, sisi AC. Kita tahu bahwa 10 kuadrat, sisi yang ini, itu diperoleh dari AC kuadrat ditambah 8 kuadrat. Di sini AC kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Tinggal kita pindah ruas, kita olah. Nah, AC-nya setelah diakarkan, akar 36, itu hasilnya adalah 6. Atau teman-teman bisa analisis pakai triple Pythagoras. Jadi kalau kita coba-coba, di sini kan ada sisinya tadi 10 ya, di sini sisinya 8. Kalau semua sisi kita bagi dengan 2, itu ternyata sisi miringnya 5. Lalu sisi salah satu tegak lurusnya adalah 4. Kita ingat bahwa salah satu angka triple Pythagoras itu adalah 3, 4, dan 5. Maka dapat kita pastikan bahwa sisi CA itu ada komponen triple Pythagoras, yaitu angka 3. Tapi, karena dalam mencari angka triple Pythagoras, tadi tuh kita membagi dengan 2 dulu, ya kan? 10 kita bagi 2 sama dengan 5, 8 bagi 2 sama dengan 4, berarti hasil triple Pythagorasnya ini perlu dikalikan dengan 2. Berarti 3 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 6. Jadi sama nanti. Kalau 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi tetap triple Pythagorasnya adalah komponen 3, 4, dan 5. Dan berlaku kelipatannya. Soal-soal TIU nanti teman-teman juga akan menemukan tentang penggabungan bangun datar. Oke, jadi penggabungan bangun datar itu adalah 2 atau lebih bangun datar yang dijadikan satu. Biasanya ada 2 aspek yang ditanyakan. Yang pertama, kita ditanyakan keliling, yaitu keliling ditentukan dengan menghitung seluruh sisi terluarnya dari bangun datar gabungan, atau tentang luas. Nah, luas ini ditentukan dengan penentuan areal masing-masing dari bangun datar yang nanti kemudian dijumlahkan ya. Disinilah konsep teman-teman penghafalan rumus luas dan keliling itu akan diuji. Misalnya, contoh, berapakah keliling dan luas bangun tersebut? Oke. Keliling itu ditentukan dengan menjumlahkan seluruh panjang sisi yang terluar ya. Di sini kita udah tahu sisinya itu ada 24. Lalu ada 24. Nah, di sini kalau 24, di atasnya 24 pasti di bawahnya adalah 24 juga. Kalau di sininya 13 dengan segitiga sama kaki misalnya, berarti di sini juga pasti 13. Kita tambahkan aja. AB di sini 24. Kemudian BC-nya di sini adalah 13. Kemudian CD-nya adalah 13. DE-nya itu adalah 24 dan EA-nya itu adalah 24. Sehingga kelilingnya adalah 98. Jadi kita hanya menghitung sisi yang terluarnya saja. Lalu bagaimana dengan luas? Kalau luas itu kita hitungnya per bangun datar gitu ya. Kita jumlahkan masing-masing bangun datar. Kalau dari gambar ini bisa kita bagi menjadi 2 bangun. Bangun pertama ini kita tahu ada persegi, bangun kedua adalah segitiga sama kaki. Bangun pertama dari mana kita tahu persegi? Dari ini ya, sisinya itu sama-sama 24. Tinggal kita olah aja. Luas bangun 1 itu sisi kali sisi atau luas persegi. 24 dikali 24 hasilnya adalah 576. Tentang bangun 2. Bangun 2 ini segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki intinya kita harus menentukan tingginya terlebih dahulu. Dari segitiga BCD ya, harus kita tentukan dulu tingginya. Misalnya dalam segitiga BCD, alasnya adalah alas BD. Berarti tingginya itu adalah garis yang tegak lurus. Misalnya di sini kita kasih komponen T gitu. Ingat di sini kita sudah tahu ya, DB itu panjangnya itu sama dengan sisi
persegi, yaitu 24. Berarti tingginya itu kita cari dengan teorema Pythagoras ya. Di sini kita terlihat bahwa ada BC-nya itu 13, alasnya 24. Oke, di sini kita tahu 24 itu kan ada dari panjang DB. Sedangkan untuk teorema Pythagoras atau mencari tinggi salah satu segitiga itu perlu tegak lurusnya. Tegak lurusnya itu berarti kita salah satu segitiganya aja. Berarti sisinya ini kita bagi dengan 2. Berarti di sini panjangnya 12, di sini panjangnya 12. Oke, ingat kalau misalnya di sini ada 12 sisi alasnya, lalu sisi miringnya 13, nah kita langsung teringat dengan triple Pythagoras, yaitu 5, 12, 13. Karena 13 angka yang paling tinggi, berarti itu adalah sisi miringnya. Dari 5, 12, 13, berarti angka 5-nya bisa kita letakkan di salah satu garis yang tegak lurus. Di sini 12 sudah menjadi alas, berarti 5 ini akan menjadi tinggi ya, tinggi segitiga. Kalau luas segitiga itu kan diperoleh dengan setengah dikali alas dikalikan dengan tinggi. Berarti setengah dikalikan dengan alas. Nah, alasnya kita total seluruhnya nih teman-teman, dari D ke B, yaitu 24. Dikalikan dengan tinggi, tingginya CT sebesar 5. Berarti 24 dikali 5 dikalikan dengan setengah, hasilnya adalah 60. Jadi, kita sudah tahu bangun 1 berapa, bangun 2-nya berapa. Tinggal kita gabungkan total luasnya. Bangun 1 itu yang persegi, hasilnya 576. Bangun 2 itu adalah segitiga sama kaki, hasilnya adalah 60. Berarti total luas seluruh bangun datar gabungan tersebut adalah 636. Teman-teman studiku, itu dia tadi pembahasan terkait dengan bangun datar. Jangan lupa untuk menyimak materi selanjutnya. Terima kasih. Kita akan melanjutkan materi terkait bangun datar dan bangun ruang. Namun, kesempatan kali ini kita akan mempelajari aspek yang lebih lanjut dari bangun datar, yaitu bangun ruang ya. Oke, bangun ruang. Bangun ruang itu merupakan bangunan 3 dimensi yang punya volume, yang terdiri atas gabungan dari beberapa bangun datar. Pembagian kelompok bangun ruang itu secara garis besar bisa jadi 3, teman-teman. Yang pertama itu adalah prisma, yang kedua adalah limas, dan yang ketiga adalah bola. Untuk prisma ini adalah ketika bangun ruangnya itu punya bentuk alas dan tutup yang sama. Jadi bentuk prisma itu ada kubus, balok, tabung, lalu ada prisma segitiga, dan prisma-prisma lainnya yang pada intinya bentuk alas dan tutupnya itu adalah sama. Kemudian kita berlanjut ke limas. Nah, limas ini ketika tutupnya itu lancip, dia bentuknya merucut ke atas. Nah, limas ini ada limas segi 4, segi 5, dan segi-segi yang lain. Atau bahkan juga ada yang namanya kerucut. Kemudian ada bola. Nah, bola ini ketika ya sudah hanya satu bangun ruang aja ya, yaitu hanya satu sisi bola itu sendiri. Bangun ruang. Nah, kalau bangun ruang itu aspek yang perlu teman-teman kuasai, yang pertama adalah jaring-jaring. Jaring-jaring ini merupakan pola yang menyusun bangun ruang ya teman-teman. Jadi intinya kerangka dari bangun ruang itu merupakan jaring-jaring. Nah, teman-teman perlu menghafalkan atau setidaknya tahu bahwa bentuk-bentuk bangun ruang itu dibangun oleh jaring-jaring yang seperti apa. Misalnya jaring-jaring kubus, nah jaring-jaring balok, jaring-jaring kerucut, dan sebagainya. Kemudian luas permukaan. Luas permukaan ini berarti nanti kita akan mencari luas seluruh bidang bangun datar yang nantinya akan membentuk bangun ruang. Pada intinya kan tadi bangun ruang itu merupakan bangunan 3 dimensi yang terdiri atas gabungan beberapa bangun datar. Berarti nanti bangun-bangun datar yang menyusun bangun ruang itu kita tinggal cari luasnya aja. Volume. Kalau volume itu kita menentukan banyaknya isi ruang dari bangun ruang tersebut. Kita mulai dari jaring-jaring ya, aspek yang perlu dikuasai. Jaring-jaring. Tentu teman-teman harus memperbanyak referensi jenis jaring-jaring. Perbanyak latihan dan perbanyak informasi. Dan yang kedua, kuasai penentuan alas dan tutup jaring-jaring, khususnya jaring-jaring prisma. Misalnya prisma kubus ya, prisma persegi atau kubus. Nah, teman-teman harus hafal nih,
bentuk-bentuk mana saja atau jaring-jaring mana saja yang nantinya akan menjadi prisma atau kubus yang bisa dibentuk. Dan selain itu teman-teman juga harus menentukan alas dan tutupnya. Misalnya dari jaring-jaring yang pertama teman-teman lihat di layar, seandainya misalnya sisi yang ini jadi alas ya, berarti sisi tutupnya adalah yang paling belakang. Seperti itu. Jadi teman-teman harus pandai menentukan alas dan tutup. Kemudian balok. Balok itu aturannya agak sedikit berbeda dengan kubus ya. Kalau balok itu dia ada dua sisi yang sama, sisi kanan kirinya. Nah, teman-teman perlu memperhatikan letak-letak sisi kanan kirinya itu bisanya di bagian mana saja ya. Tabung. Tabung itu terdiri atas dua lingkaran yang sama, ini akan membentuk alas dan tutup. Kemudian selimut tabung ini terdiri atas persegi panjang. Kenapa jaring-jaring ini penting? Nanti kita akan menentukan luas permukaan. Nah, luas permukaan itu hanya bisa diketahui dengan kita mengetahui bangun datar apa saja yang menyusun bangun ruang tersebut. Lanjut ke kerucut. Nah, kalau kerucut ini agak unik ya. Kerucut itu bentuk jaring-jaringnya ada lingkaran dan ada seperti kon ya, bentuk kon atau bagian dari lingkaran yang terpotong setengah. 5 segi 4. 5 segi 4 berarti sisinya ada segi 4 dan ada 4 segitiga yang mengitarinya. Bisa juga bentuknya seperti yang ada di layar. Kalau terkait dengan luas permukaan teman-teman, berarti teman-teman harus mengidentifikasi bangun datar apa saja sih yang membentuk bangun ruang tersebut. Nah, identifikasi ini akan lebih mudah kalau teman-teman tahu jaring-jaringnya itu terdiri dari apa saja. Yang kemudian kita tinggal menghitung luas bangun datarnya dan kita jumlahkan seluruh luas bangun datar tersebut. Misalnya, hitunglah luas permukaan bangun ruang seperti berikut ini. Di sini kita tahu ada prisma segitiga ya, prisma segitiga karena alasnya itu segitiga. Yang atas dan yang bawah atau alas dan tutupnya itu sama. Prisma segitiga ini terbentuk atas segitiga D, E, F dan segitiga A, B, C. Nah, ini tutup dan alas prismanya itu berbentuk segitiga. Kita catat dulu. Yang kedua, ada persegi panjang A, B, E, D. Nah, A, B, E, D ini merupakan sisi kanannya dan sisi kirinya. Sama dengan persegi panjang B, C, F, E ya. Lalu ada sisi persegi panjang yang di bagian belakang, yaitu A, C, F, D. Nah, kita sudah tahu, pertama itu ada segitiga yang terdiri atas alas dan tutup, berarti ada dua segitiga. Kemudian ada persegi panjang sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian ada persegi panjang di bagian belakang. Tinggal kita hitung luas bangun datarnya. Luas segitiganya misalnya di sini alasnya itu 6 ya. Alasnya 6. Tingginya itu bisa kita tentukan dengan menggunakan triple Pythagoras. Kalau panjang D ke F ini adalah 6, berarti misalnya dari panjang E ke O di sini adalah 4. Dari mana? DF-nya itu kan tadi 6. Berarti DO-nya itu setengahnya. Di sini 3, di sini 3. Lalu di sini ada sisi miringnya. Sisi miringnya itu sebesar 5. Ingat triple Pythagoras 3, 4, 5. Yang angka paling besar akan menjadi sisi miring. Sudah menjadi sisi miringnya 5. Sudah menjadi sisi miringnya itu yang 5. Kemudian 3 itu sudah salah satu sisi tegak lurusnya. Berarti tersisa 4. Nah, 4 inilah yang kita jadikan tinggi segitiga. Kemudian tingginya tinggal kita masukkan ya sebagai tinggi segitiga. Jangan lupa kita kalikan 2 karena kita juga akan menghitung alas beserta tutupnya karena ukurannya mereka sama. Diperolehlah luas segitiga DEF dan segitiga ABC sebagai alas dan tutup itu sebesar 24. Kemudian kita berlanjut ke persegi panjang yang sisi kanan kiri ya. Ada persegi panjang B, C, F, E. Kemudian ada persegi panjang A, B, E, D. Oke. Nah, terus kita tinggal kalikan aja. Luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Di sini panjangnya 8, lebarnya 5. Dikalikan dengan 2 karena ini ada dua sisi yang sama. Berarti hasilnya 80. Kemudian ada luas persegi panjang yang bagian belakang A, C,
FD, panjang kali lebar. Panjang kali lebar berarti tinggal 6 dikalikan dengan 8. Hasilnya adalah 48. Luas permukaan itu merupakan jumlah seluruh luas atau sisi yang membentuk bangun ruang tersebut. Berarti 24 ditambah 80 ditambah 48 hasilnya adalah 152. Lalu bagaimana dengan luas permukaan bola? Karena bola hanya ada satu sisi. Nah, bangun ruang bola ini memiliki rumus luas permukaan yang khusus, yaitu 4πr². Kemudian terkait dengan volume, teman-teman. Kalau volume ini kita bisa bagi berdasarkan kelompok bangun ruangnya ya. Kalau prisma itu pada intinya itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi prisma. Karena luas alasnya itu sama dengan tutup, berarti tinggal kita liatin nih. Alasnya itu berapa luasnya dikalikan dengan tinggi prisma. Prisma ini bisa bentuk kubus, balok, tabung, dan sebagainya. Kalau limas itu hampir mirip rumusnya dengan prisma. Jadi luas alas dikalikan dengan tinggi limas. Ingat, hati-hati terbalik antara tinggi limas dengan tinggi selimut atau sisi miringnya ya. Jadi tinggi limas itu yang tegak lurus dengan alasnya. Berarti yang di dalam ini adalah tinggi limas. Sedangkan kalau yang miring ini adalah sisi selimut atau sisi miringnya. Kalau bola, nah volume bola ini sudah otomatis ya. Kalau volume bola ini sudah ada rumus cepatnya ya, yaitu 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Nanti teman-teman ketika mengerjakan soal TIU itu tidak akan jauh-jauh tentang penggabungan di bangun ruang salah satunya. Kalau penggabungan bangun ruang itu biasanya yang ditanyakan terkait dengan luas permukaan, dan volume. Kalau luas permukaan berarti kita tinggal menentukan masing-masing luas area, nanti kita jumlahkan. Kalau volume berarti kita tentukan juga masing-masing volume bangun ruang yang menyusun gabungan itu, dan nanti kita jumlahkan. Kita lanjut ke contoh soal, teman-teman. Di sini ditanyakan berapakah luas permukaan dan volume bangun tersebut. Di sini kita tahu terdiri atas bangun kubus dan bangun balok ya. Oke, kita mulai dari luas permukaan. Luas permukaan ini kita cari dengan menotalkan ya. Mentotal semua bangun datar yang membentuk bangun ruang ini. Bisa kita identifikasi satu persatu. Jadi di sisi depan dan belakang itu pertama ada persegi EILK. Kemudian ada persegi panjang ABFE ya. Nah, karena sisi yang depannya ini nanti itu akan sama dengan sisi belakangnya, maka langsung saja kita kalikan dengan 2. Oke. Lalu kalau misalnya kita kerjakan, di sini kita dapat nih, persegi itu kan tadi EILK itu adalah 12 dikalikan dengan sisi 12-nya. Kemudian persegi panjangnya 24 dikalikan dengan 14. Hasilnya adalah dikalikan dengan 2 menghasilkan 960 cm. Kenapa dikalikan dengan 2? Karena tadi kita kan baru menghitung yang depannya. Sedangkan sisi yang belakangnya ini, teman-teman, yang ada di belakang itu sama nih hitungannya dengan yang ada di depan. Jadi kita kalikan dengan 2. Kemudian untuk sisi kanan itu terdiri atas persegi IJML dan sisi BCGF. Oke, IJML itu adalah persegi, berarti 12 dikalikan dengan 12. Kemudian BCGF itu adalah persegi panjang. Di sini panjangnya dan lebarnya itu 14 dan 12. Sehingga sisi kanan itu luasnya 312 cm. Kemudian sisi kiri. Sisi kirinya tadi ada ini ya, A, D, N, K. Jadi sisi sebelah kirinya itu persegi panjangnya sangat panjang sekali. Nah, pertama kita cari dulu nih panjangnya. Panjangnya itu kan 12 ditambahkan dengan 14. Panjang dari K ke A itu 12 tambah 14. Sedangkan lebarnya ini pakai lebar yang kubus ya. Di sini 12. Berarti kalau dikalikan dengan 12 hasilnya adalah 312 cm. Kemudian sisi alas, teman-teman. Di sini sisi alas hanya satu, yaitu persegi panjang ABCD ya. Nah, di sini ya udah panjang kali lebar 24 dikalikan dengan ini adalah panjang sesuai dengan si kubus ya, yaitu 12. Berarti 24 dikalikan dengan 12 yaitu 288. Nah, sisi tutup
Nah, kemudian ada sisi tutup. Sisi tutup ini ada dua ya. Pertama yang persegi KLMN, dan kemudian ada persegi IFGJ gitu. Berarti yang ini adalah 12 dikalikan dengan 12, kemudian persegi IFGJ ini kenapa persegi? Karena di sini kan panjangnya 24. Kalau panjang kubusnya di sini 12, berarti di sini juga pasti 12. Dan lebar kubusnya di sini itu mengikuti yang ada di sini ya. Sama-sama 12. Berarti 12 kali 12 ditambahkan 12 kali 12 hasilnya adalah 288 cm. Nah, dapatlah kita total-totalnya nih, seluruh sisinya. Ada sisi depan dan belakang, sisi kanan, sisi kiri, sisi alas, dan sisi tutup. Sehingga diperoleh 2160 cm persegi. Terkait dengan volume, nah kalau volume ini baru teman-teman bisa mengerjakan masing-masing sesuai dengan volume bangunnya. Pertama ada bangun 1 dan volume bangun 2. Jadi kita bagi dua aja. Bangun 1 misalnya ditentukan yang balok. Kalau bangun 2 yang kubus. Nah, kemudian rumus volume. Rumus volume itu kan untuk prisma adalah luas alas dikali tinggi. Kalau balok berarti sisi panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya 24, lebarnya adalah 12 ya di sini, dan tingginya 14. Sehingga kalau kita kalikan semuanya, 24 dikali 12 dikali 14, hasilnya adalah 4032 cm kubik nih teman-teman. Kemudian di bangun 2. Bangun 2 ini yang atas, misalnya yang kubus. Nah, kubus juga prisma. Prisma itu luas alas dikali tinggi. Nah, luas kubus itu adalah sisi pangkat 3. Berarti 12 dikali 12 dikali 12, yaitu 1728 cm kubik ya. Sehingga kalau kita jumlahkan, totalnya adalah 4032 cm kubik ditambahkan dengan 1728 cm kubik menghasilkan total volume bangun ruangnya adalah 5760 cm kubik. Nah, teman-teman cukup sekian pembahasan terkait dengan bangun ruang. Jangan sampai kelewatan untuk pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih.